Selamat malam, Shalom. Baiklah, pertemuan kita pada malam hari ini adalah suatu skrip kusapa atau sebagai kunjungan sharing dan penggembalaan. Untuk itu pertama-tama tentu kami tak lupa menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan perkenanannya serta tuntunannya sehingga yang bertugas sebagai kusapa pada malam hari ini adalah kolom 9. Oleh dan sebab itu atas nama Majelis Kolom menyampaikan selamat datang pertama kepada yang terkasih Ibu Pendeta yang akan memimpin kita, Ibu Pendeta Anggraini Lekeskalalu MTH, dan selamat datang kepada Jemaat Kolom 9 dan Bapak Ibu yang bertugas sebagai moderator. Ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Doa buka yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Ketambunan. Pada Bapak disilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Murah, Maha Kasih, Allah sumber hidup dan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Kembali saat ini Tuhan kami boleh terkumpul di rumah-Mu yang kudus, di mana kami memiliki kerinduan untuk bersekutu, memuji dan mengagungkan Tuhan lewat acara kunjungan, sharing dan penggembalaan yang akan kami ikuti secara bersama-sama saat ini. Oleh sebab itu, pada saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau hadir kuasai tempat ini, bahkan terlebih kami sekalian, terlebih lagi bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Anggraini Lekeskalalu MTH, yang Tuhan pakai saat ini untuk memimpin acara ini. Oleh sebab itu dengan penuh keyakinan kami mohon Tuhan, Engkau hadir, Engkau kuasai kami sekalian, terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini, agar kiranya kami sekalian sebentar boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami, bahkan akan memotivasi kami untuk lebih setia dan taat pada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini, Engkau urapi dia, jamah dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar dia dapat menyampaikan berita firman Tuhan seturut akan kehendak-Mu. Ya Allah yang punya firman, berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba pada acara berikut tentang materi yang menjadi moderator Ibu Dr. Joyce Palarompas. Disilahkan. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan terambil dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai 22, dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Ketambunan Malonda. Kepada Ibu disilakan. Baiklah, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sungguh bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan Alkitabnya. Dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk Jemaat Kolom 9 membawakan puji-pujian. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyilah haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahunlah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, tertuhan luas terpuji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Dan materi pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo Master Teologia, dan kepada Ibu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Oleh karena pemeliharaan Tuhan jualah yang boleh menghantar kita, boleh ada lagi dalam program Kusapa yang boleh diadakan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan karena itu saat ini kita akan membahas bersama bagian bacaan Gemim mulai tanggal 13 di hari Minggu depan. Dan bacaan tadi sudah kita baca bersama dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah tema mingguan yang diangkat, bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Saudara,
Ketika kita mendengarkan tema ini, kita melihat bersama bahwa tema ini adalah bagian dari kalimat perintah atau ajakan. Dalam tema ini ada 3 kata perintah atau ajakan. Apa semua? Bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah. Nah, saudara-saudara, kita bisa katakan bahwa ini adalah kata-kata yang berbentuk imperatif dari kata kerja bersorak, bersyukur, dan bernyanyi. Ini berarti kata tersebut digunakan untuk memerintah atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kata bersorak kalau kita melihat bersama pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dia berarti kata kerja yang berarti mengeluarkan suara gembira, berseru atau berteriak dengan riang sebagai tanda atau respon sukacita. Sementara bersyukur adalah rasa berterima kasih atas kebaikan yang telah diterima dari Allah. Dan bernyanyi ini adalah sebuah kegiatan untuk mengucapkan kata-kata dengan nada dan irama yang teratur. Biasanya orang kenal dalam bentuk lagu. Nah, saudara-saudara, mengapa dalam tema ini ada ajakan untuk bersorak, bersyukur, dan bernyanyi? Tentunya lanjutan dari kalimat setelah bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah dikatakan tentang itu karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan kalau kita melihat dari teks asli Keset berarti kasih yang setia, yang punya komitmen. Secara sederhana dapat kita artikan kasih setia Tuhan ini sebagai kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kasih Allah yang tetap dan abadi kepada umatnya, yang didasari mulai dari perjanjian antara Allah dengan manusia kalau kita lihat di masa perjanjian lama. Ini adalah kasih yang penuh komitmen, yang menuntut kesetiaan dan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, kasih setia Tuhan di sini menunjuk pada tindakan Allah yang telah menyelamatkan, Dia yang telah memelihara, Dia juga yang telah menolong. Bahkan selanjutnya dalam rentetan kehidupan, Dia yang memberi keberhasilan, Dia juga yang mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik. Dan ada begitu banyak contoh-contoh lainnya. Bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah ekspresi iman dan bentuk menyembah kepada Tuhan Allah sebagai wujud ucapan syukur. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang membuktikan bahwa Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Selanjutnya kita melihat alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Karena saudara-saudara, kita melihat yang pertama, banyak orang sering kali lupa untuk bersyukur kepada Allah. Saat bergumul hebat, lipat tangan, kunci tangan, berlutut kepada Tuhan. Kalau boleh kuah Tuhan. Tetapi ketika ada dalam kondisi yang baik-baik saja, kondisi aman, lupa pada Tuhan. Dan juga saudara-saudara, tema ini juga diangkat karena mengingat di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pengucapan syukur. Jadi ini menjadi peringatan. Sebab di Gemim sedang dan sementara berada pada bulan-bulan pengucapan syukur, maka tema ini diangkat untuk manusia dapat memahami bagaimana arti dari ucapan syukur yang sesungguhnya. Sebab ucapan syukur bukan hanya berorientasi pada penyediaan makanan dan kebutuhan jasmani ketika akan menerima tamu di rumah kalau udah baking pengucapan.
Sampai apa? Orang bisa katakan mungkin ada orang yang sampai lupa pergi di gereja karena mempersiapkan persiapan atau kebutuhan jasmani. Ucapan syukur yang tidak berorientasi pada Allah, tetapi sudah cenderung pada persiapan jasmani. Sehingga tentunya kalau bicara tentang ucapan syukur, orang teringat kisah dalam kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama yang kita kenal, yaitu Kain dan Habel. Tuhan melihat hati dan bukan melihat apa yang dipersembahkan. Habel memberi dengan ketulusan hati, sementara Kain tidak. Dan karena itu tema ini memperlihatkan bagaimana cara mengucap syukur dengan benar. Selanjutnya kita melihat tentang latar belakang kitab Mazmur. Nah saudara, kitab Mazmur ini dalam tradisi Ibrani disebut Tehillim, yang berarti puji-pujian. Kitab Mazmur ini dia menjadi kitab pujian atau buku doa yang pertama kali dipakai dalam ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Dan secara umum kitab Mazmur ini berisi tentang nyanyian, pujian, dan doa. Nah kalau kita berbicara tentang penulis kitab Mazmur, kita mendapati bahwa penulis kitab Mazmur ini bukan hanya menunjuk pada satu orang. Kalau orang membaca bagian pasal demi pasal, orang mendapati di situ ternyata 73 kitab Mazmur dikatakan ditulis oleh Daud. Penulis lainnya dalam judul Mazmur dikatakan ada Asaf, ada Bani Korah, ada Salomo, ada Heman, Etan, dan Musa. Tetapi khusus untuk bagian bacaan kita ini di Mazmur pasal 33 itu ditulis oleh Daud. Nah, ini Mazmur 33 tergolong sebagai Mazmur pengajaran. Selanjutnya kita melihat pembahasan teks Alkitab. Nah di sini saya membagi ada beberapa pokok-pokok pikiran. Yang pertama di ayat 1 sampai 3 berbicara tentang seruan untuk memuji Tuhan. Yang kedua ayat 4 sampai 9 berbicara tentang mengapa harus memuji Tuhan. Di situ kita akan menemukan kunci jawabannya. Yang ketiga ayat 10 sampai 17 berbicara tentang bahagianya bangsa yang memiliki Allah seperti Tuhan. Dan yang keempat ayat 18 sampai yang terakhir di ayat 22 berbicara tentang sikap Allah dan pengharapan orang-orang yang takut akan Dia. Kita masuk pada pokok pikiran yang pertama di ayat 1 sampai 3 tentang seruan untuk memuji Tuhan. Nah saudara-saudara, dalam ayat 1 sampai 3 ternyata pemazmur mengajak orang benar dan orang jujur untuk memuji Allah. Di ayat 1 dia katakan bersorak-sorailah. Kita lihat kata bersorak-sorailah ini dari kata ranan yang berarti berseru dengan nyaring, berseru dengan girang untuk memuji Allah. Nah ayat yang ke-1 ini memang saudara-saudara tidak dapat dipisahkan dari bacaan sebelumnya, yaitu tercatat di dalam pasal yang ke-32. Nah jika di pasal 32 penulis yang sama yaitu Daud, dia mencatat tentang orang yang hidup dengan dosa ternyata kok siksa sekali. Nah, itu dicatat di ayat yang ke-32. Dia gambarkan orang yang hidup dalam dosa, dia bilang siksa sekali. Dia gambarkan dengan kalimat seperti tulang-tulang yang menjadi lesu, tertekan, sum-sum jadi kering dan sebagainya. Maka kita katakan bahwa bagian bacaan di pasal 33 ini juga begitu kontras sekali dengan apa yang ada di pasal sebelumnya, di pasal 32. Sebab di sini pemazmur hendak mengatakan bahwa hidup benar dan jujur justru sangat baik.
Kalau di pasal 32 dia bilang orang yang hidup dengan dosa ternyata siksa. Kalau di pasal 33 dia katakan hidup benar dan jujur justru sangat baik. Nah, bagi pemazmur, orang benar dan jujur layak untuk memuji Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa? Mengapa orang benar dan jujur layak untuk memuji Tuhan? Dikatakan karena kebaikan Tuhan bagi mereka. Dengan kata lain, pemazmur bilang begini, torang layak untuk bersorak memuji Allah karena torang hidup jujur dan benar. Mengapa orang jujur dan benar layak? Karena hati dan tindakan sama-sama seimbang untuk hidup benar dan jujur. Orang-orang jujur memuji Allah dengan cara yang indah, sebab mereka memujinya dengan hati mereka, yakni dengan segenap kemuliaan yang ada pada mereka. Sedangkan pujian orang-orang munafik itu dikatakan tidak indah, itu janggal. Nah, saudara-saudara, selanjutnya di sini pemazmur mengatakan di ayat yang kedua, bersyukurlah dengan kecapi, bermazmurlah dengan gambus 10 tali. Tindakan untuk memuji Allah disampaikan di ayat yang kedua. Nah, kecapi kita tahu bersama itu adalah alat musik peti kuno yang memiliki jumlah senar sekitaran 7 atau 8 senar. Nah, alat musik ini dimainkan untuk mengiringi penyanyi. Sementara gambus ini adalah alat musik petik masa lampau yang berasal dari Timur Tengah. Dia terbuat dari kayu nangka dan dilapisi dengan kulit binatang untuk menghasilkan suara yang khas. Dan ternyata paling sedikit dipasang 3 senar sampai paling banyak 12 senar. Dalam bacaan kita dikatakan memakai 10 senar. Nah, saudara-saudara, alat-alat musik ini biasanya digunakan dalam ibadah sebagai unsur memuji Tuhan. Nah, selanjutnya dia katakan nyanyikanlah nyanyian baru. Apa artinya? Artinya berikanlah kepada Allah nyanyian yang terbaik, nyanyian yang penuh semangat. Dan karena itu tidak heran kalau dalam persekutuan di rumah gereja sering dikatakan bahwa mereka yang boleh mengantar puji-pujian yang sering kali kita sebut sebagai prokantor harus mempersiapkan diri sebelum mereka boleh menuntun dalam puji-pujian. Dinyanyikan dengan penuh perasaan dan hati yang penuh dengan kehangatan sebagai tanda dan wujud syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, pada intinya melalui ungkapan pemazmur ini maka mereka dipanggil untuk bersukacita dan memuji Tuhan. Respon yang paling tepat untuk kebaikan Tuhan adalah dengan ucapan syukur, dengan memberi pujian yang tulus, dan itu disadari oleh pemazmur. Nah, kalau orang kaitkan di masa kini, bagaimana dengan kita? Apakah yang disampaikan pemazmur ini sudah dilakukan oleh orang percaya? Kita bisa katakan bahwa gereja sudah melakukan itu. Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang telah mengadakan tugas panggilan gereja, salah satunya bersekutu. Ibadah-ibadah dilaksanakan di kolom, di Bipra, termasuk di gereja. Nah, tujuan datang ibadah itu menjadi tanda tanya lagi. Datang ibadah betul-betul mau puji Tuhan, mau bersyukur, tapi terkadang terganggu karena HP kurang mengganggu. Apalagi saat datang ibadah nanti sohotbah. Datang ibadah lebih parah lagi kalau sokalar baru kau datang. Kan ada tipikal orang yang seperti itu. Atau sementara doa syafaat keluar nanti masuk so amin, so mau berkat. Oras pengucapan seperti ini ada masuk gereja remar inga-inga belum kelar sudah mau masa.
Sudah tamu di rumah, sampai mungkin ada yang kasih persembahan bukan lagi dengan syukur tapi dengan bersungut-sungut. Karena apa? Sota pakai sehabis dibelanja for tamu-tamu. Sehingga saudara-saudara, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Mari saudara, kita datang betul-betul Tuhan dengan ucapan syukur dan beribadah dengan sungguh. Selanjutnya kita masuk pada pokok pikiran yang kedua, ayat 4-9. Mengapa harus memuji Tuhan? Dalam ayat 4-9 jelas tercatat di situ. Yang pertama alasannya karena firman-Nya benar dan setia. Dia mulai ayat yang keempat. Benar berarti tepat, berarti lurus, tidak salah. Pemazmur menyadari bahwa apa yang diperkatakan oleh Allah, maka itu juga yang akan dikerjakan dengan setia. Beda dengan manusia, Kang. Perkataan luar biasa, tindakan dorang bilang nonsen. Karyanya dalam pemeliharaan dan karya penebusannya adalah bukti dari kebenaran dan kesetiaannya terhadap ikatan dan janjinya. Ia dikatakan di sini mencintai keadilan dan hukum. Perintah-perintahnya benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan dan pengetahuan akan kebaikan. Semua janjinya bijak dan baik dan pasti terpenuhi. Alasan yang kedua mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena karya penciptaan yang boleh dilakukan oleh Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Di sini pemazmur mengingatkan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia dan mengadakan segala sesuatu. Pemazmur bilang dengan begitu mudahnya Allah boleh menjadikan dan menciptakan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan dan oleh nafas dari mulutnya. Apa yang dilakukan Allah dilakukannya dengan berhasil. Ia menjadikannya maka semuanya ada. Bahkan dikatakan semuanya ini diberitahukan oleh pemazmur agar semua orang dapat memuji Allah. Agar segenap bumi takut kepada Allah dan gentar terhadap Dia. Kita harus memahami bersama bahwa kata takut di sini artinya menghormati, menghargai dengan cara melakukan kehendaknya. Agar semua tahu bahwa Dia yang memiliki kuasa, Dia yang memiliki otoritas mutlak atas semua makhluk dan dunia ini. Nah, saudara-saudara, selanjutnya ayat 10-17 berbicara tentang bahagianya bangsa yang memiliki Allah seperti Tuhan. Nah, di sini pemazmur mengungkapkan betapa bahagianya atau diberkati bangsa yang memiliki Allah. Mereka menjadi milik Allah sendiri. Mengapa mereka berbahagia? Alasannya dia catat dimulai di ayat yang ke-10, yaitu karena Tuhan Allah melindungi dan menjadikan mereka miliknya. Karena Tuhan Allah menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Artinya bahwa Allah menggagalkan rencana-rencana orang-orang jahat. Kejahatan yang dirancang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga di sini Daud katakan meskipun rencana-rencana mereka dibentuk dan dirancang dengan banyak kecerdikan, namun itu dihancurkan atau digagalkan oleh Allah. Sebab kenyataannya saudara-saudara bahwa rencana Allah akan tetap ada sampai selama-lamanya, bahkan sampai turun-temurun. Tujuan dan ketetapan Tuhan Allah adalah abadi dan tidak dapat diubah. Inilah berbicara tentang pemeliharaan dan campur tangan Allah, providensia dan kasih karunia. Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan nasihat kehendaknya. Ini mau mengungkapkan bahwa di tengah pergumulan dunia, di atas semua itu ada Tuhan yang memegang kendali.
Dan karena itu siapapun yang merancangkan kejahatan akan digagalkan oleh Allah, karena pada akhirnya rancangan Allah lah yang akan terjadi. Nah, sekalipun memang orang dapat katakan orang belum tahu kok ke depan ini apa yang hendak orang hadapi. Masa depan seperti apa, ada gangguan seperti apa, ada tantangan seperti apa. Tetapi di dalam Dia menjamin hidup kita akan aman. Sebab itu pemazmur melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua manusia berada di bawah pengawasannya. Bahkan secara spesifik dia katakan hati mereka sekalipun. Ia melihat bahwa perbuatan mereka, apa yang dilakukan oleh manusia, yang baik atau yang jahat. Dan dia katakan di sini, dia tegaskan bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Nah, karena itu ia menggambarkan di sini sebagai seorang pemazmur, dia menggambarkan seorang raja sekalipun tidak akan selamat oleh besarnya kuasa yang dimilikinya. Yaitu ketika dia punya banyak pengawal, dia punya banyak tentara, kuda yang banyak. Semuanya itu bagi pemazmur sia-sia belaka. Pemazmur ingin semua orang tahu bahwa sekuat apapun kekuatan yang dimiliki, ibaratnya seorang raja yang memiliki pasukan yang banyak, itu tidak dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Artinya tidak boleh bermegah dengan kekuatan yang dimiliki, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan, maka kemenangan diperoleh semua orang percaya. Selanjutnya, pokok pikiran selanjutnya di ayat 18 sampai 22. Bicara tentang bagaimana sikap Allah bagi orang yang punya pengharapan, yang hidup takut akan Dia. Nah, karena itu saudara-saudara, pemazmur melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana mata Tuhan berpihak pada orang yang takut akan Dia. Memandang mereka tentunya bukan dengan kejahatan, tetapi dikatakan memandang mereka dengan sukacita dan rasa senang. Untuk menjaga mereka demi kebaikan, untuk melindungi mereka yang takut akan Tuhan dari setiap musuh dan dari segala kejahatan, untuk memberikan kepada mereka kasih karunia. Ia melepaskan mereka dari maut, artinya punya hidup yang kekal. Ia menolong mereka, artinya memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, yakni berbicara kelaparan akan firman. Karena itu pemazmur mengungkapkan pengharapan untuk terus menantikan Tuhan. Ia menunjukkan harapannya akan kebaikan dan pertolongan Tuhan, di mana ada keyakinan bahwa penyertaan Tuhan akan berlaku bagi mereka yang berharap. Selanjutnya, apa pesan firman bagi kita? Saudara, dari bagian bacaan ini mengatakan, mari kita puji Tuhan. Mari kita bersorak, bersyukur dan bernyanyi bagi Tuhan. Jangan dengan main-main, jangan dengan setengah hati, karena Tuhan telah memberi kita anugerah dengan tidak pernah bermain-main. Kita bersyukur memuji Tuhan bukan untuk mendapatkan hal yang baik, tetapi karena kita sudah menerima yang baik dari Tuhan, yaitu kasih-Nya yang besar. Tidak ada kuasa yang hebat melebihi kuasa Allah. Ada yang mengatakan musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan agar Anda memperoleh kemenangan. Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam kekuasaannya Dia tetap memperhatikan umat-Nya dengan memberi pertolongan bagi mereka yang takut akan Dia dan yang punya pengharapan. Dan karena itu jangan pernah berhenti menaruh harapan kepada Dia. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan. Ada beberapa hal mengapa muncul syair ataupun muncul kata-kata
dari seseorang tentu tidak lepas dari pengalaman, fakta yang diperhadapkan kepadanya seperti pembacaan kita saat ini. Kalau berangkat dari pasal 32, maka pengalaman yang terjadi seperti apa sebenarnya pengalaman daripada Daud dikala dia jauh dari Tuhan. Kemudian pengalamannya bahwa dia pernah tampil menggunakan otoritasnya sebagai seorang raja. Orang boleh lihat dalam perebutan untuk mendapatkan Betseba. Jadi itu pengalaman. Kemudian pengalaman-pengalaman yang ada dituangkan dalam wujud ataupun respon dalam pembacaan kita. Mengapa harus bersyukur? Mengapa harus bersorak? Itu jadi karena ternyata yang digambarkan tadi bahwa raja pun tidak dapat, pahlawan pun tidak, kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Itu digambarkan bahwa manusia cuma diciptakan kemudian diberikan nafas hidup, nefes haya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa karena cuma ciptaan. Karena pengalaman dan fakta yang dialami, ternyata karya Tuhan itu ada terus, kasih setianya ada, dinikmati oleh orang percaya. Maka respon daripada orang yang mendapatkan, menikmati atau anugerah Tuhan dinyatakan kepadanya adalah satu, tadi bersyukur, bersorak, bernyanyi. Sesuai dengan apa yang dialami. Misalnya dalam keadaan sedih, berduka, dia bersyukur dalam bahasa-bahasa syair yang ada. Kemudian bersyukur atas pertolongan Tuhan yang memberikan berkat, misalnya lewat alam ini, ciptaan. Makasih Tuhan kita boleh menikmati berkat. Dan bersyukur, bersorak atau bersuka cita mesti ada yang namanya wujud. Bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan perbuatan dan fakta apa yang Tuhan sudah berikan. Misalnya soal kalau dihubungkan sekarang bahwa bulan Juli ini adalah bulan pengucapan syukur, ya akan dilaksanakan sebagai wujud ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas segala hasil yang boleh Tuhan limpahkan, anugerahkan. Segala pertolongan Tuhan itu harus bukan cuma dengan kata, tetapi juga wujud nyata. Apa yang akan orang berikan? Yaitu wujud nyata mengungkapkan pujian syukur dan mau menghadap Tuhan itu ada nilai. Apa nilainya? Tentu inilah bukti daripada penyertaan Tuhan. Misalnya pisang, misalnya kelapa, dibawalah yang natura-natura itu. Kemudian wujud yang ada adalah siap untuk membagi berkat dengan orang lain atas pertolongan Tuhan. Tentu kalau di pengucapan, ba undang tuh saudara-saudara untuk datang menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan. Ini persoalan-persoalan kecil. Biar macet, yang penting sampai. Apalagi minggu ini khusus untuk Minsel. Ya, ada orang mengatakan bersyukur karena inilah wujud syukur. Orang menderita kerja, tuh yang mau pasiar pun juga menderita kemacetan. Menderita karena kerja untuk mendapatkan hasil. Orang juga yang mau pergi menderita sebentar dengan kemacetan. Kebanyakan itu anti pulang, Kang. Biasa pulang.
Namun harus bersyukur, sehingga ada bahasa penghiburan muncul apa teh? Kalau ndak macet bukan pengucapan. Jadi itu sudah hal yang nyata. Yang akan disyukuri apa? Boleh tiba dengan selamat bertemu saudara, tapi juga boleh tiba dengan selamat bertemu dengan keluarga di rumah. Makasih untuk itu. Kita sudah mendengar dan bagaimana tentang bersyukur, bernyanyi dan seterusnya tentang materi ini. Di sini dalam makna dan implementasi firman, pemazmur berseru kepada orang-orang benar dan tulus, yaitu mereka yang dibenarkan oleh iman mereka kepada Tuhan, bukan karena kemurnian mereka sendiri. Kebenaran kepada Allah hanya diperoleh melalui kepada Kristus, bukan karena perbuatan manusia. Bagaimana tanggapan Ibu Pendeta tentang hal ini? Tentang hal apa yang dikatakan bahwa kebenaran di hadapan diperoleh melalui iman, bukan karena perbuatan manusia. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa pada minggu depan atau tanggal 13 dikatakan sebagai pengucapan syukur. Tetapi esensinya, maknanya sudah lari. Yang saya tahu pengucapan syukur, bersyukur karena hasil pertanian dan hasil dari orang-orang yang diberikan kelimpahan berkat. Tetapi kenyataannya mereka bersyukur kurang bisa dikatakan kurang pengucapan syukur, bukan mengucap syukur, pengucapan. Berarti kurang, orang bilang kurang DPPOT yang diutamakan. Akhirnya di gereja tinggal sisa untuk dibawa. Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih dua hal ini. Ya, terima kasih Bapak Penatua. Memang saudara-saudara, bacaan kita kalau tidak salah di bulan Juni, tapi juga di sebelum minggu ini, kita juga membahas tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tentunya saudara-saudara, dalam kitab Roma itu banyak doktrin, ajaran yang boleh disampaikan oleh Paulus, termasuk berbicara tentang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan manusia. Ini berbicara tentang doktrin ajaran kita, dogma kita. Nah saudara-saudara, bicara tentang dibenarkan karena iman, ini juga menjadi sebuah tantangan, sebab di luar sana juga banyak pengajaran-pengajaran yang masuk, yang terkadang menggoyahkan iman kita. Salah satunya ajaran yang mengatakan orang berbuat baik kok pasti selamat. Padahal saudara-saudara, dengan nyata dan secara jelas Paulus menggambarkan itu. Orang dibenarkan karena iman, karena pengorbanan Kristus Yesus yang rela datang, dia mati, dia bangkit. Sebelum dia mati dia harus menderita untuk siapa? Untuk saudara-saudara dan saya. Sehingga kedatangannya untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang, dan itulah yang kita imani. Jadi saudara-saudara, seberapa besar pun kita berbuat baik, maka tidak akan memperoleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu telah kita peroleh di dalam Dia. Sama dengan ajaran Taurat. Dompet ajaran kan berbuat baik berarti akan memperoleh keselamatan. Tetapi ketika datang Kristus Yesus, Dia adalah korban satu-satunya tebusan yang boleh diberikan bagi kita agar kita dibenarkan. Jadi kita telah dibenarkan melalui penderitaan, kematian, kebangkitan dari Kristus Yesus. Artinya bahwa orang dibenarkan bukan karena orang hasil usaha sendiri. Sampai bagaimanapun orang tidak akan pernah memperolehnya.
tetapi kita memperolehnya karena Dia, Kristus Yesus, yang telah datang untuk membenarkan kita dan menyelamatkan kita. Nah, selanjutnya saudara-saudara, memang begitu tertarik, bagian bacaan ini bicara tentang bagaimana mengucap syukur. Bagaimana kita boleh bersyukur, bagaimana kita boleh memuji, kita boleh bernyanyi. Minggu depan memang pengucapan minsal, Kang, kalau tidak salah. Dan saudara-saudara, terkadang arti sesungguhnya dari pengucapan syukur, sama dengan Bapak Penatua bilang tadi, pendeta so bukan pengucapan, tapi so pengecapan. Sebab itu orang mau pergi, biar rela-rela macet, sampai di sana tuh tetap pengecapan. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat, selain kita boleh ada dalam syukur, kita boleh memberi pelayanan karena atas berkat Tuhan dalam hidup kita, bagi orang lain kita berbagi nasi jab, berbagi dodol dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat pada komitmen kita, bahwa kita bersyukur, sama saya katakan tadi, bukan karena untuk memperoleh kebaikan, tetapi kita bersyukur karena kebaikan yang sudah kita terima. Peroleh hasil panen, biasa tuh kalau di Minsal sana panen nilam, paling banyak. Sekalipun mungkin DP harga lain kali Ibu Pendeta dengar pasang surut, kan ada kalanya naik, tapi ada kalanya turun drastis luar biasa. Rasa-rasanya mau rugi dorang bilang. Tapi kalau di pengucapan syukur luar biasa tuh persiapan. Dan karena itu Ibu Pendeta so ingatkan tadi dalam materi, jangan sampai karena so terlalu sibuk dengan memberi, beli ini itu, persediaan di rumah luar biasa, akhirnya mau kasih di gereja so kurang apa? Bersungut-sungut. Karena apa? So habis kotek dasi belanja tuh mau kasih di gereja. Usahakan katakan, ambil dulu untuk diberi di gereja sukses sendiri, supaya katuk mau bawa di gereja bukan sisa-sisaan dari belanja, tetapi memang orang bersyukur belanja kurang kedua. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kita membahas di dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 22. Kalau di tema bersoraklah, bersyukurlah, dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Kadangkala memang bagi kita semua, kalau kita mendengar bersoraklah, bersyukurlah, bernyanyilah, identik dengan seperti yang disampaikan tadi. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala katakanlah berkat Tuhan yang dirayakan lewat pengucapan syukur. Memang bulan Juli ini bisa dikatakan sebagai bulan pengucapan syukur. Padahal sebenarnya menurut saya, bersoraklah, bernyanyilah, dan bersyukurlah dalam segala hal. Bukan cuma karena akan ada berpengucapan syukur. Karena memang hal-hal seperti ini, bernyanyilah, bersoraklah adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Artinya bagaimana kita mau mengungkapkan sesuatu kita kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat nyanyian, dan lain sebagainya. Bersoraklah artinya bagaimana mengungkapkan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga tema ini juga bukan karena kita merayakan sesuatu, tapi sebetulnya bernyanyilah, bersoraklah adalah ungkapan penghiburan bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam berbagai pergumulan yang ada. Makanya saya sampaikan bahwa bernyanyilah itu adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan.
Sebab ketika orang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai masalah, ataupun mungkin dalam keadaan kedukacita, ketika kita mengungkapkan nyanyian, ketika kita mengungkapkan bersorak atau dalam bentuk bersoraklah, pasti akan memberikan penguatan iman bagi mereka semua, tetapi juga akan memberikan pengharapan bagi mereka. Kalau di judul situ kan disampaikan bernyanyilah, bersorak-sorak kepada Allah Israel. Nah, karena itu tentunya bagi dalam kehidupan kita, maka ada satu hal tentunya yang mau disampaikan pesan firman ini, bahwa ketika kita mengungkapkan segala sesuatu dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk bersyukurlah, tetapi itu adalah dalam segala hal. Yang artinya dari luas, bukan cuma karena menerima berkat Tuhan. Karena kita kan diajarkan bersyukurlah dalam segala hal. Apapun yang diperhadapkan bagi kita semua, maka syukurilah itu adalah bagian yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ungkapan nyanyian pujian juga akan memberi penguatan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan berbagai persoalan yang ada. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Penatua, Pak Penatua Nolfi. Sebab memang dalam materi ini juga saya mengatakan bahwa di tengah kekuasaannya sebagai Allah, situ saya catat ternyata dia tetap memperhatikan umatnya dengan memberi pertolongan. Dan karena itu memang tema ini juga diangkat bukan hanya berbicara tentang pengucapan syukur, bukan hanya mengajarkan kita tentang oh begini kok itu mengucap syukur yang sesungguhnya, tapi juga belajar dari ungkapan pemazmur Daud. Dia bilang sedangkan raja, tadi dalam bagian firman, sedangkan raja yang punya banyak pengawal, banyak kuda, tidak dapat untuk menandingi kuasa Allah. Artinya bahwa kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga di ayat-ayat terakhir dia katakan bahwa mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang takut akan Dia. Berarti kalau orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang tetap berharap, orang-orang yang percaya, tapi juga mau untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga di situ dia bilang bahwa dorang tidak kehilangan pengharapan, dorang akan ditolong, dorang akan mendapat pertolongan, bantuan dari Allah. Sehingga dia bilang biar lebih banyak musuh, banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi kalau berjalan bersama dengan Allah, artinya bahwa tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri lewat pujian, lewat apapun itu, kita bernyanyi, itu menandakan bahwa ada kemenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Demikian. Demikianlah sesi diskusi telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri pada saat ini. Saya sebut dengan kasih Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo, Master Teologia, yang telah menyegarkan tentang materi dengan tema bersoraklah, bersyukurlah dan bernyanyilah atas kasih setia Tuhan. Kepada Ibu Pendeta kami ucapkan banyak terima kasih, juga kepada penanya dan yang memberikan tanggapan tentang materi yang dibawakan. Yang pertama Bapak Pendeta Adri Regar, kedua Penatua Novi Palar, MSI, dan ketiga Penatua Novi Talumepa, MSI.
Semuanya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kusapa atau kunjungan sharing dan pengembalaan pada saat ini saya kembalikan kepada MC. Doa yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Penatuan Novi Palar MSI, pada Bapak disilakan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu, sehingga Tuhan di kesempatan ini Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk belajar lagi dalam memahami akan bersorak, bersyukur dan menyanyilah karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini lewat pembacaan Mazmur 33 ayat 1 sampai 22 ini. Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, lewat program kunjungan sharing dan pengembalaan yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo, biarlah kepada Ibu diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu diberkati dalam pelayanannya bersama Bapak. Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Dan biarlah materi yang kami sudah dapatkan tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dan menambah pengetahuan kami dan kami semua untuk bersyukur dan menyanyi kepada Tuhan karena kasih Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang menetap dalam kerajaan sorga, kepada jemaat kolom 9 yang sudah melaksanakan, berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat juga kepada mereka Tuhan, agar jemaat juga selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan, doakan pelayanan mereka Tuhan. Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, biarlah persembahan yang sudah kami bawakan, sudah berikan tadi Tuhan, itu bisa kami gunakan, kami manfaatkan untuk pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dan selanjutnya kami serahkan kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali, tuntun kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dan membawa shalom yang berasal daripadamu. Ini doa kami bawa melalui Yesus Kristus sumber kekuatan kami. Amin.